Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Pradiana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang isu etika di dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen. Saya mengambil contoh dari aplikasi Tokopedia. Apa sih itu Tokopedia? Tokopedia merupakan salah satu perdagangan elektronik toko online di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace di mana semua orang dapat menjualkan barang dan menjadi pembeli di aplikasi. Tokopedia didirikan pada tanggal 17 Agustus 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison yang didanai pertama kali oleh PT Duitama. Setelah mulai menancapkan kaki di Indonesia, perlahan Tokopedia mendapatkan suntikan dana sebesar $100 juta oleh SoftBank Internet dan Media Inc. dan Sequoia Capital. Mereka meluncurkan Tokopedia dengan misi pemerataan ekonomi secara digital. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat, dan Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Pada tahun 2016, Tokopedia menghadirkan produk teknologi finansial. Produk fintech Tokopedia terdiri dari dompet digital, investasi terjangkau, kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, produk proteksi, scoring kredit berdasarkan data, untuk produk pinjaman, investasi, serta layanan keuangan lainnya. Pada tahun 2018, Tokopedia menghadirkan aplikasi Mitra Tokopedia. Aplikasi ini ditujukan untuk memungkinkan semua orang, khususnya pemilik warung dan usaha kecil, untuk bisa berjualan produk digital Tokopedia seperti melakukan penjualan secara grosir, melakukan penjualan pulsa, produk untuk membeli paket data, produk untuk membayar listrik, produk telkom, ada pembayaran PDAM, pembayaran tagihan BPJS, pembayaran TV kabel. Sejak tahun 2018, Tokopedia juga menghadirkan Tokopedia Center. Apa itu Tokopedia Center? Tokopedia Center membantu penduduk setempat yang tidak memiliki akses ke e-commerce mulai dari membuat email hingga ke level yang lebih tinggi, seperti memulai bisnis. Proses ini membantu mereka memahami infrastruktur yang mendasari e-commerce dan memudahkan mereka untuk nyaman memulai dengan Tokopedia. Keuntungan dari Tokopedia ini juga ada banyak hal yang dapat Anda lakukan di sini, yaitu melakukan transaksi online to offline, membayar tagihan, mencari tahu tentang aplikasi Tokopedia, atau bahkan menemukan inspirasi untuk memulai bisnis pertama Anda. Keuntungan lainnya dari Tokopedia Center yang pertama, memberikan informasi mengenai Tokopedia, yaitu memberikan berbagai sumber informasi mengenai Tokopedia dari yang ada di Tokopedia itu. Terus membantu mencari produk-produk Tokopedia, yaitu menyediakan produk-produk yang diinginkan oleh konsumen. Dan produk-produk tersebut ada juga di Tokopedia. Yang ketiga, transfer uang tunai ke penjual. Jadi konsumen membeli produk-produk yang sudah sesuai selera mereka di Tokopedia dan selanjutnya dapat mentransfer uang tunai tersebut ke penjual. Selanjutnya memandu untuk memulai toko online. Jadi Tokopedia Center ini memandu seseorang yang ingin membuka usaha untuk berjualan, membuka usaha melalui aplikasi online di Tokopedia ini. Selanjutnya ada marketplace.
Marketplace adalah sebuah platform yang menjadi perantara penjual dan pembeli sekaligus bertindak sebagai perantara penyedia tempat untuk melakukan penjualan yang disertai dengan fasilitas pembayaran. Marketplace Tokopedia menyediakan pilihan produk paling beragam di Indonesia. Tokopedia telah bekerja sama dengan lebih dari 9,2 juta penjual, berbagai toko resmi dan mitra logistik, serta pembayaran untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan Tokopedia. Jadi produk tersebut yang dimaksud adalah seperti produk fashion, yaitu produk pakaian dan untuk laki-laki dan perempuan khususnya, dan produk-produk keperluan ibu dan anak, produk perawatan kecantikan, wah ini yang sering dicari oleh wanita, terus produk elektronik, produk makanan dan kesehatan, produk otomotif, dan produk yang berkaitan dengan hobi-hobi seperti hobi olahraga. Pasti ada produk yang menjual peralatan olahraga. Selanjutnya ada produk keperluan rumah tangga, dan ada juga produk menjual elektronik seperti handphone. Metode bayar di Tokopedia. Metode bayar di Tokopedia ini bisa juga dengan berbagai langkah. Yang pertama ada pilihan saldo Tokopedia. Nah, saldo Tokopedia ini yaitu demi meningkatkan keamanan seluruh pengguna Tokopedia. Saat ini saldo Tokopedia dibagi menjadi dua, yaitu saldo refund. Saldo refund ini untuk membeli dan saldo penghasilan untuk penjual. Saldo refund adalah berisi dana pengembalian dari transaksi gagal dan kode unik yang dibayarkan untuk transaksi Tokopedia. Dana dapat digunakan kembali untuk melakukan pembelian di Tokopedia. Sedangkan saldo penghasilan adalah berisi dana hasil penjualan produk investasi dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran. Juga berfungsi sebagai sumber dana untuk pemotongan biaya kurir, komisi afiliator, dan transaksi lainnya. Selanjutnya ada transfer bank. Transfer bank ini yaitu metode pembayaran yang dilakukan dengan transfer untuk bank yang dipilih dari produk yang dibeli oleh konsumen itu sendiri. Selanjutnya ada Mandiri ClickPay. Mandiri ClickPay ini yaitu pembayaran dengan Mandiri ClickPay di Tokopedia ini umumnya minimum transaksi sebesar Rp10.000 dan maksimum transaksi sebesar Rp50 juta. Selanjutnya ada Mandiri eCash, yaitu mandiri yang dilakukan dengan pembayaran aplikasi transfer yang dipilih dari Mandiri eCash ini yaitu mandiri yang di aplikasi fitur yang dipilih oleh konsumen untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya ada BCA ClickPay. BCA ClickPay ini adalah cara bayar belanja online yang praktis dan terpercaya. Nasabah yang memiliki fasilitas Klik BCA Individu atau BCA Card. Klik BCA Individu adalah layanan internet banking BCA yang mudah, praktis, aman, dan nyaman digunakan. Selanjutnya ada kartu kredit. Kartu kredit ini pembayaran cicilan menggunakan kartu kredit yang hanya transaksi di atas Rp500.000. Jadi pembelian produk bisa juga dicicil dengan melakukan metode pembayaran kartu kredit. Selanjutnya ada Klik BCA. Klik BCA ini konsumen bisa bertransaksi di Tokopedia dengan Klik BCA untuk minimum transaksi
sebesar Rp10.000 dan maksimum transaksi sebesar Rp100 juta. Selanjutnya ada yang terakhir Indomaret. Indomaret yaitu para pengguna Tokopedia bisa membayar pesanannya melalui gerai Indomaret terdekat tanpa harus memiliki rekening tabungan. Jadi selain memungkinkan pembeli membayar pesanannya menggunakan rekening, menggunakan transfer ke bank, membayar pesanan itu dapat dilakukan di Indomaret. Pembeli juga tidak perlu melakukan konfirmasi pembayaran karena proses verifikasi akan terjadi secara otomatis. Dan logistik fulfillment. Pengiriman menjadi mudah dengan sistem logistik dan fulfillment yang terintegrasi. Pelanggan dapat memilih waktu kedatangan paket yang akan diakomodasi oleh mitra Tokopedia, sementara penjual dapat menyimpan produk mereka di gudang pintar kami yang berlokasi di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada fitur Tokopedia. Yang pertama yaitu Top Ads. Fitur Top Ads ini merupakan fitur yang dapat digunakan untuk mempromosikan toko atau produk kepada calon pembeli yang dapat membuat peluang sebuah produk atau toko dapat sering dilihat oleh calon pembeli. Dengan menggunakan fitur Top Ads ini, toko ataupun produk yang dipromosikan dapat dilihat banyak calon pembeli karena muncul di pencarian teratas halaman yang diakses pembeli saat melakukan pencarian barang melalui kata kunci yang diinginkan. Selanjutnya ada statistik toko. Selain Top Ads, ada juga statistik toko. Kegunaannya untuk melihat pengembangan toko. Semua detail transaksi terdapat di dalam statistik toko. Melalui statistik toko, penjual bisa memantau perkembangan toko. Statistik toko bisa diakses bagi pelanggan Girl Merchant. Selanjutnya ada fitur Girl Merchant. Ini adalah fitur berbayar di Tokopedia yang memberikan kemudahan untuk penjual dalam pengelolaan tokonya. Penjual bisa melakukan perhitungan kurs dolar, informasi toko statistik, informasi toko fisik yang dapat diakses di katalog, penambahan admin, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada J&E online booking. Dengan menggunakan sistem ini, penjual tidak perlu lagi memasukkan resi manual karena sudah masuk secara otomatis melalui J&E. Jadi, bisa menghemat banyak waktu penjual dalam menginformasikan resi pengiriman. Selanjutnya ada Preferred Logistic Partner, yaitu jadi pengiriman dengan menggunakan J&E akan mendapatkan cashback sebesar 2% dari setiap ongkos kirim yang dikeluarkan. Selanjutnya ada 2 points. 2 points ini diberikan oleh Tokopedia kepada pembeli aktif yang beruntung. Poin yang didapatkan bisa ditukar dengan berbagai voucher, salah satunya voucher diskon 20% untuk semua produk yang ada di Tokopedia. Selanjutnya ada Lucky Deal. Kalau 2 points diberikan pada pembeli aktif, maka Lucky Deal diberikan kepada penjual aktif. Ada cukup banyak keuntungan yang bisa didapatkan penjual dari Lucky Deal dalam satu periode. Selanjutnya ada Reputation System, yaitu sistem penilaian yang diberikan untuk toko, pembeli, dan juga produk untuk mengganti sistem review. Di sini bukan hanya pembeli yang memberikan penilaian kepada penjual, namun penjual bisa juga memberikan penilaian kepada pembeli. Selanjutnya,
Ada pusat resolusi. Pusat resolusi ini yaitu segala permasalahan yang terjadi dalam jual beli diselesaikan dalam pusat resolusi. Seperti misalnya barang yang terkirim tidak sesuai deskripsi. Nah, itu tidak perlu khawatir selama permasalahan belum teratasi, dana masih ditahan oleh rekening Tokopedia dan menunggu selesainya permasalahan baru dana diteruskan ke penjual. Selanjutnya ada user management, yaitu kelola toko itu lebih mudah dengan fitur admin toko. Yaitu ini adalah fitur berbayar yang dapat digunakan oleh penjual apabila sudah mulai kewalahan melayani pelanggan karena tingginya angka penjualan. Penjualan dapat menambahkan hingga 10 penjual dapat menambah hingga 10 admin untuk membantu penjual dalam mengolah toko, di mana admin dapat mengakses inbox, kelola toko, dan transaksi. Selanjutnya ada isu etika Tokopedia. Saya mengambil 3 contoh isu etika. Yang pertama diambil dari berita Tekno dan Sains pada tanggal 27 Agustus 2018 pada jam 16.02 waktu Indonesia Barat, yaitu etika menggelar flash sale. Dan yang kedua, pada tahun 2019, saya ambil berita dari CNN Indonesia pada tanggal 23 September 2019, waktu Indonesia Barat pukul 16.25, yaitu kecurangan cashback. Dan yang ketiga, saya mengambil dari berita kompas.com pada tanggal 24 Mei 2020, pada waktu 11.58 waktu Indonesia Barat. Data pengguna Tokopedia yang bocor. Yang pertama, etika menggelar flash sale bagi situs e-commerce, yaitu kampanye flash sale yang digelar oleh Tokopedia pada tanggal 15 hingga 17 Agustus lalu ternyata menyimpan masalah dalam perusahaan. Beberapa karyawan Tokopedia dikabarkan mencurangi sistem flash sale yang kemudian membuat mereka dipecat. Akibat kecurangan yang dilakukan karyawan di Tokopedia ini, para konsumen yang telah mengincar produk tertentu dalam flash sale tersebut tidak bisa mendapatkan produk yang mereka incar. Bagi para konsumen, flash sale memang menjadi saluran favorit untuk mendapatkan suatu produk dengan harga yang sangat murah. Selain Tokopedia, diketahui berbagai situs e-commerce lainnya rutin mengadakan flash sale. Dan dari berita itu, menurut Arif Safari, Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, sebuah perusahaan e-commerce seharusnya mempromosikan dan menjual barang di platformnya sesuai dengan apa yang ditawarkan. Jadi, seharusnya ada tindakan-tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha, di antaranya menjual atau mempromosikan barang yang tidak mampu dipenuhi. Jadi kalau pelaku usaha bilang sales, maka harus tersedia stok untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Begitu menurut Arif saat dihubungi Kumparan Senin 27 Agustus. Sementara itu, menurut pakar keamanan siber dari Vatsimcom, Alphonse Tanujaya, karyawan Tokopedia yang melakukan kecurangan tersebut memang bertujuan untuk mengambil keuntungan sendiri. Ini berarti karyawan di luar tim produk dan tim pricing telah mengetahui daftar produk serta link URL produk apa saja yang masuk dalam flash sale, besaran diskonnya, dan kapan diskon tersebut aktif. Karyawan yang mengetahui informasi tersebut terlebih dahulu menyimpan produk ke dalam keranjang belanja. Dan ketika flash sale dimulai dan diskonnya berlaku, maka ia langsung melakukan pembayaran dengan cepat. Apa yang dilakukan Tokopedia melalui program flash sale sebenarnya baik untuk meningkatkan hubungan dengan calon konsumen. Dengan adanya flash sale ini, maka Tokopedia bisa menambah jumlah penggunanya, tetapi ternyata ada
ada kecurangan dari saat menggelar flash sale tersebut, yaitu salah satunya karyawan dari Tokopedia melanggar aturan tersebut dari adanya flash sale, dan karyawan tersebut langsung mengambil flash sale itu sendiri sebelum, yaitu dengan cara mengetahui informasi flash sale tersebut kapan diadakan, dan setelah flash sale tersebut diadakan maka karyawan langsung membayar itu. Jadi etika itu yang didapat dari berita tersebut yaitu kurang baik, karena seseorang yang lain tidak dapat membeli produk yang mereka inginkan dari flash sale tersebut. Artinya flash sale tersebut cepat-cepatan diambil, yaitu ternyata diambil oleh karyawan yang telah mengetahui informasi kapan diadakannya flash sale tersebut. Nah, makanya etika dari menggelar flash sale tersebut nyatanya malah terjadi kecurangan dari karyawan Tokopedia itu sendiri. Selanjutnya yaitu kecurangan cashback. Para pelaku diduga melakukan pembelian voucher Indomaret dengan nominal sebesar Rp1.000.000 dan dijual sebesar Rp1.010.000 di Tokopedia. Penjual menggunakan akun Mr. Cap milik tersangka S, dan dari situ S mendapatkan keuntungan Rp10.000, sedangkan ketiga pelaku lainnya mendapatkan keuntungan cashback 10% dari nilai voucher atau sebesar Rp100.000. Aksi curang tersebut diketahui oleh pengelola situs. Akun Mr. Crab pun akhirnya dibekukan oleh pihak Tokopedia dan dilaporkan ke Polda Jatim. Nuraini mengatakan saat ini proses hukum masih berjalan. Itu yang saya tadi utarakan adalah berita dari CNN Indonesia, yaitu kecurangan cashback. Selanjutnya ada data pengguna Tokopedia bocor, yaitu dari berita kompas.com. Data pengguna bocor ini, data pengguna Tokopedia yaitu kebocoran. Tokopedia sebelumnya juga menjamin data pembayaran jual beli di e-commerce miliknya tetap aman meskipun ada pihak yang berupaya meretas jejaring toko online tersebut. Tokopedia memastikan informasi penting pengguna seperti password tetap berhasil terlindungi. Data milik 15 juta pengguna Tokopedia diduga bocor di dunia maya. Bahkan kabar terbaru menyebut data 91 juta pengguna dan lebih dari 7 juta merchant Tokopedia dijual di situs gelap dark web. Data tersebut dijual dengan harga $5.000 Amerika Serikat atau sekitar 74 juta rupiah. Kejadian ini tentu akan merugikan pengguna yang terdampak. Email korban berpotensi disalahgunakan untuk tindak kejahatan, misalnya penipuan atau pemerasan. Pihak Tokopedia mengakui adanya upaya pencurian terhadap data pengguna di platform e-commerce miliknya. Nah, dari ketiga isu tersebut, apa sih yang dilakukan Tokopedia untuk menangani isu etika tersebut? Yang pertama yaitu etika menggelar flash sale. Yang pertama ada solusi dari etika menggelar flash sale. Yang pertama adanya sanksi administratif bagi yang melakukan pelanggaran. Yang kedua, Tokopedia telah melakukan pemecatan terhadap sejumlah karyawan yang ketahuan melakukan kecurangan dalam flash sale tersebut. Yang ketiga, Tokopedia telah melakukan pemecatan terhadap sejumlah karyawan yang ketahuan melakukan kecurangan dalam flash sale tersebut. Priscilla Ania selaku Head of Corporate Communication Tokopedia mengatakan perusahaan menjunjung tinggi kepercayaan. Nah,
Yang selanjutnya, Tokopedia akan menindak tegas karyawan-karyawan yang menyalahgunakan kepercayaan dari perusahaan. Selanjutnya, Tokopedia harus membuat sistem ketat agar tidak terjadi kecurangan yang serupa. Selanjutnya, kecurangan cashback. Kecurangan cashback ini ada solusi dari Tokopedia, yaitu Tokopedia memiliki tim khusus untuk melakukan penindakan kepada oknum yang memanfaatkan Tokopedia untuk melakukan pelanggaran, yaitu dibawa ke jalur hukum. Dan yang kedua, mengembangkan sistem dan sarana pendukung lainnya untuk mencegah kejadian serupa maupun tindakan melawan hukum lainnya. Yang ketiga, Tokopedia akan menelusuri kegiatan kecurangan cashback ini dengan melihat reputasi toko, berapa lama toko dibuka, omset per bulan, dan jenis barang yang disediakan. Tokopedia masih belum berkomentar ketika dikonfirmasi mengenai hal ini. Sementara dari sisi pembeli, pembelian dengan nominal yang sama terus-menerus menggunakan ponsel berbeda, melakukan pengiriman palsu disebutkan akan dicurigai oleh Tokopedia. Selanjutnya, data pengguna Tokopedia yang bocor. Solusi dari Tokopedia yaitu yang pertama, Tokopedia mengklaim informasi password milik pengguna tetap aman dan terlindungi lewat mekanisme kode OTP, one time password, yang hanya bisa diakses pemilik akun secara real time. Yang kedua, Tokopedia melakukan pengamanan sistem untuk mencegah meluasnya data fix. Yang ketiga, Tokopedia memberitahu pemilik akun yang kemungkinan data pribadinya terekspos. Dan terakhir, Tokopedia melakukan investigasi internal. Nah, itulah dari isi dari presentasi saya. Terima kasih telah menonton. Apabila ada kesalahan dari tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.